Ariswela. Don't give up when you still have something to give. Nothing is really over until the moment you stop trying. Brian Tyson. Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Tyson. Apa kabarmu, Zegi? Apa kabarmu, Zegi? Nah, kalau tadi kita udah ngebahas tentang perkenalan, siapa aja nih anggota kelompok 5, dan sekarang kita udah kenal ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan praktikum. Nah, jadi untuk praktikum kali ini, ada beberapa bagian dari kami yang akan menjelaskan tentang praktikum ini. Nah, landasan teori akan dijelaskan oleh saya sendiri, Enang Fitriana, selaku moderator, dan untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu akan dijelaskan oleh Vini Arfiah. Untuk alat dan bahan akan dijelaskan oleh Nadila Al-Mubarokah. Untuk mensimulasikan atau menyontohkan praktikum itu akan dijelaskan atau akan disimulasikan oleh Emyodi Alfayet, dan untuk pembahasan serta kesimpulan akan disampaikan oleh Fiona Yuliza. Nah, gaya adalah suatu dorongan ataupun suatu tarikan yang dapat membuat benda tersebut bisa bergerak. Mungkin mula-mulanya benda tersebut itu diam, terus ketika diberi gaya, benda tersebut dapat bergerak. Misalnya nih, kita umpamain aja sebuah meja yang awalnya itu diam. Lalu ketika diberi gaya, maka meja tersebut bisa berpindah dari posisi A ke posisi B. Dan gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat dua benda yang saling bersentuhan atau bersinggungan. Nah, jadi ketika ada dua benda yang saling bergesekan atau saling bersinggungan, maka akan timbul gaya gesek. Selanjutnya, penerapan bidang miring pada kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vini Arfiah dengan A1C220669. Di sini saya akan memaparkan contoh bidang miring dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu tangga pada rumah atau bangunan dibuat bertingkat-tingkat atau berkelok-kelok. Hal ini dilakukan untuk memperkecil gaya dan usaha. Selanjutnya, jalan di daerah pegunungan selalu berkelok-kelok. Hal ini bertujuan agar jalan menjadi lebih mudah untuk dilewati kendaraan. Selanjutnya, untuk menaikkan drum ke atas truk menggunakan papan kayu yang dimiringkan. Nah, hal ini juga menggunakan prinsip bidang miring. Selanjutnya, pisau termasuk alat yang juga menggunakan prinsip bidang miring. Untuk selanjutnya, kapak termasuk alat yang menerapkan konsep bidang miring juga. Nah, contoh selanjutnya yaitu ulir sekrup, memiliki bentuk yang menyerupai tangga melingkar yang menjadi penerapan bidang miring. Hal ini dilakukan untuk memudahkan skrup menancap. Selanjutnya, dongkrak juga merupakan contoh bidang miring karena menggunakan prinsip yang sama dengan skrup. Selanjutnya, paku merupakan alat dengan bidang miring. Selanjutnya, alat pahat menjadi salah satu contoh bidang miring yang lainnya juga. Untuk contoh yang terakhir yaitu karter atau pemotong adalah contoh pesawat sederhana yang menggunakan prinsip bidang miring.
setelah kita mengetahui penerapan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari, selanjutnya kita akan mengenal dulu alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum kali ini. Baiklah, saya Nadila Al-Mubarokah akan menjelaskan alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam percobaan. Alatnya yaitu balok kayu, papan kayu, dan busur. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu kertas dan plastik. Karena kita sudah mengetahui alat dan bahan, selanjutnya kita akan melihat praktikum yang akan disimulasikan oleh salah satu anggota kelompok 5. Baiklah, di sini saya akan melakukan percobaan pada materi gesekan pada bidang miring dengan menggunakan papan, balok, dan busur. Baiklah, di sini saya akan melakukan percobaan pertama dengan balok yang dibungkus dengan plastik. Percobaan pertama, balok jatuh dengan pada derajat 18 derajat. Baiklah, untuk pada balok plastik yang kedua, jatuh di derajat 17 derajat. Lalu pada percobaan ketiga, jatuh di 19 derajat. Lalu untuk percobaan keempat pada balok yang dibungkus dengan kertas, balok jatuh pada kemiringan 32 derajat. Lalu untuk percobaan kelima dengan balok yang dibungkus dengan kertas, dengan kemiringan 29 derajat. Lalu untuk percobaan keenam dengan balok yang dibungkus dengan kertas, dengan kemiringan 33 derajat. Lanjut ke percobaan ke-7 dengan balok yang tanpa dibungkus. Balok jatuh pada kemiringan 38 derajat. Lanjut ke percobaan ke-8. Balok jatuh pada kemiringan 39 derajat. Lalu percobaan terakhir, balok jatuh di kemiringan 39 derajat. Nah, jadi setelah kita melihat praktikum ini, kita akan mengetahui apa sih tujuan praktikum ini dan kesimpulan dari praktikum ini yang akan dijelaskan oleh Fiona Yuliza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Yuliza, 51C220051 dari kelas RK 01. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Jody. Nah, adapun yang saya bahas adalah tentang pembahasan bidang miring dan kesimpulan bidang miring. Adapun pembahasan yang kita peroleh pada hari ini itu yang pertama, di mana balok dibungkus dengan plastik. Pada percobaan pertama, dibungkus balok dengan menggunakan plastik dan kemudian diukur derajat yang diperoleh dari jatuhnya balok melalui media kayu.
Dari percobaan tersebut, diperoleh hasil kemiringan sebesar 18 derajat. Dilakukan hal yang sama pada percobaan kedua dengan hasil kemiringan adalah 17 derajat, dan hal yang sama juga dilakukan pada percobaan ketiga dan diperoleh hasil kemiringan yaitu 19 derajat. Yang kedua, balok dibungkus dengan kertas. Pada percobaan pertama, dibungkus balok dengan menggunakan kertas dan kemudian diukur derajat yang diperoleh dari jatuhnya balok melalui media kayu juga. Dari percobaan tersebut diperoleh hasil kemiringan sebesar 32 derajat dan dilakukan hal yang sama pada percobaan kedua dengan hasil kemiringan adalah 29 derajat. Dan hal yang sama pula dilakukan pada percobaan ketiga dan diperoleh hasil kemiringan yaitu 33 derajat. Nah, yang terakhir, balok tanpa dibungkus. Pada percobaan pertama, balok tidak dibungkus dengan kertas maupun plastik, dan kemudian diukur derajat yang diperoleh dari jatuhnya balok melalui media kayu. Dari percobaan tersebut, diperoleh hasil kemiringan sebesar 38 derajat, dan dilakukan hal yang sama pada percobaan kedua dengan hasil kemiringan 39 derajat, dan hal yang sama juga dilakukan pada percobaan ketiga dan diperoleh hasil kemiringan yaitu 39 derajat. Adapun kesimpulan pada praktikum kali ini adalah di mana bidang miring dapat mempermudah kita dalam memindahkan suatu benda, di mana semakin pendek atau kemiringannya semakin kecil pada bidang miring, gaya yang diberikan semakin kecil pula, dan usaha yang dilakukan pun kecil atau mudah, tetapi waktu yang diperlukan lebih lama. Hal tersebut dikarenakan jarak yang ditempuh lebih panjang. Begitupun sebaliknya, jika semakin tinggi atau kemiringannya semakin besar, bidang miring, gaya yang digunakan semakin besar dan usaha yang digunakan juga semakin besar atau berat. Namun, waktu yang diperlukan lebih singkat. Hal tersebut disebabkan karena jarak yang ditempuh lebih pendek. Demikianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian praktikum dari kelompok 5. Pagi-pagi jalan ke sawah, jangan lupa membawa topi. Jika terdapat kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati.